Roh Kudus berikan kita tema hari ini untuk belajar, ya, menikmati manisnya masa depan, tapi harus berani meninggalkan pahitnya masa lalu. Ya, oke, Rudy James Ancoa. Ya, saya ulangi tema kita hari ini. Roh Kudus berikan menikmati manisnya hidup masa depan, asal kita mau berani meninggalkan pahitnya masa lalu. Nah, saudara, kan kita tahu manis dan pahit itu nggak bisa digabung. Ya, kita harus milih. Ya, Taipei Ren, ni hao. Ini anak saya dari Taipei. Ya, pasti ketemu ya anak nanti ini. Nah, manis dan pahit tidak bisa digabung. Harus milih. Kalau kita memaksa rasa manis dan rasa pahit digabung, rasanya jadi bingung. Betul enggak? Nah, saudara, enggak tahu berapa hari terakhir ini. Ya, hampir 2 minggu lah. Kebiasaan saya di dalam menghadapi kehidupan, makanya ya, Aita, Citor, ayo kamu cepat balik Nabirena, kami tunggu kamu ya, jangan lama-lama di Jawa. Ini anak kami dari pedalaman Sukapa, nggak pulang-pulang di Jawa terus, cepat ya Citor. Nah, berapa hari terakhir, hampir 2 minggu ini, yang kontak saya, yang telepon, bicara, sharing, itu rata-rata orang-orang saudara kita yang susah tidur, asam lambungnya naik, gangguan, sakit ini, sakit itu. Nah, dari semua hal yang masuk, seperti yang saya pernah cerita kepada saudara, saya memakai prinsip kedokteran. Artinya begini, setiap dokter ya itu pasti membuat jurnal. Ingat ya, setiap dokter pasti membuat jurnal. Nah, salah satu jurnal terpenting dari dokter adalah selalu mendata setiap bulan itu hari per hari. Dokter akan buat jurnal pasien apa yang paling banyak datang konsultasi atau berobat kepada dokter-dokter itu. Nah, di akhir bulan, maka dokter itu akan meneliti pasien sakit apa yang paling banyak datang. Nah, contohnya, kalau pasien yang paling banyak datang di dia itu misalnya diare, maka dokter ini wajib kontak rekan-rekan seprofesi, yaitu para dokter di wilayahnya. Itu wajib. Nah, seandainya di wilayah kerja dokter itu misalnya entah kecamatan, berapa kecamatan atau kabupaten, terserah lah. Misalnya ada 11 dokter. Nah, ketika mereka saling berkonsultasi, melihat jurnal pasien yang hadir kepada rumah praktek mereka, maka kalau ada 6 saja atau 5 saja dari 11 dokter yang praktek, dan ternyata 5 ini mengalami lonjakan pasien yang sama, yaitu diare, maka mereka harus lapor ke pemerintah. Berarti mulai ada wabah. Itu dia. Dan ini yang harus tahu ya. Oh, makasih ya LP Ambarawa, juga bersyukur berdapat alat tadi. Makasih Sarbi menuliskan jurnal itu. Nah, kalau ada 5 dokter saja dari 11 dokter di satu wilayah, dan pasien terbanyaknya bulan itu adalah diare, maka mereka harus lapor ke pemerintah mulai ada wabah. Nah, ini kebiasaan saya. Nah, apalagi sekarang sudah masuk minggu terakhir bulan Oktober, maka saya melihat jurnal. Nah, 2 minggu terakhir ini yang datang konsultasi, cerita, telepon, bicara, WA dan macam-macam.
orang-orang yang susah tidur, asam lambung naik, dan gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Nah, firman Tuhan adalah obat. Termasuk tadi 10 menit sebelum jam 9 WIB ini, saya tiba-tiba digerakkan untuk kontak seseorang. Terus saya tanya, apa kabar? Aduh, sejak Selasa itu saya sakit, begini begitu. Langsung saya kirimkan ayat. Nah, coba bukakan Filipus, Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Nah, saudara, bahkan seharian kemarin di Korak, ya, grup kita ini diskusi masalah anak-anak sakit. Nah, terus saya melarang anak-anak, dilarang keras konsumsi antibiotik, itu racun dan pembunuhan. Serius, antibiotik itu sangat jahat. Jangan digunakan kalau tidak terpaksa. Bersyukur dulu waktu kami masih kecil-kecil, keluarga kami itu cukup miskin, sehingga nggak pernah bisa beli obat, apalagi antibiotik. Zaman kami masih kecil, mahal, dan hanya orang kaya yang bisa beli obat antibiotik. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, setelah saya dewasa, mendengar banyak fakta bahayanya antibiotik. Wah, luar biasa. Oi, goeiemorgen Mevrouw Mita Aurora. Dari Belgia sudah bangun pagi-pagi di sana. Nah, saudara, antibiotik itu sangat jahat. Apalagi untuk anak-anak. Sedikitnya saya cerita, maafin. Kalau ada dokter-dokter di sini bergabung, maafkan saya, tapi saya harus ngomong. Dulu, bahkan sampai sekarang, antar orang tua, papa mama, itu saling cerita. Loh, anakmu sakitnya, kok cepat sembuh? Oh iya, kami bawa ke dokter A. Nah, banyak anak-anak yang sakit ketika orang tua mendengar dokter A, dibawalah berbondong-bondong ke sana. Nah, setelah diselidiki, kenapa dokter A itu begitu hebat kalau memberikan obat sehingga anak-anak cepat sembuh? Ternyata dikasih antibiotik. Wih, ngeri sekali. Memang buat anak-anak kecil, antibiotik itu cespleng istilahnya. Tapi efeknya 15-20 tahun kemudian. Ngeri sekali. Ya nak, ini Yohanes Korah, anak saya dari Banjar. Pagi kangen juga. Jadi sejak itu saya melarang orang-orang tua memberi antibiotik ke anak-anak. Bahkan kalau dapat resep dokter, maafkan saya para dokter, saya harus ngomong. Jangan konsumsikan anak-anak antibiotik hanya demi supaya dokter saudara terkenal, maaf. Nah, terus saya katakan dalam diskusi kemarin dengan grup Korak, ya, hati-hati. Ayo, ada firman yang menyembuhkan. Ya, Filipus tayangkan lagi. Ya. Mazmur 107 17 sampai 20. Ini penting. Ya, lihat ini ayat ini. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit. Jelas firman ini berkata, oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, enggak semuanya. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, dosa dan kesalahan terbesar manusia sampai sakit itu karena dua hal. Satu, pola makan yang tidak benar. Dan dua, pola istirahat. Ini penyebab dosa, ini penyebab penyakit terbesar. Berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Serius, saudara. Seringkali kita sakit karena berdosa terhadap firman. Melanggar firman. Enggak tunduk pada firman.
Maka itu saya katakan tadi pola makan dan pola istirahat. Dan itu tertulis. Ayat 18. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Puji Tuhan, ada kesempatan yang Papa beri. Maka ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dalam himpitan sakit penyakit apa saja. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Garis bawahi kecemasan. Ini penyebab penyakit: cemas, was-was, khawatir, takut. Wih, ngeri sekali. Coba Filipus berapa terjemahan yang lain soal kecemasan. Ini sumber penyakit, saudara, yang kita harus hati-hati. Lalu mereka berseru kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan Dia melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Dikeluarkannya mereka itu dari dalam segala kesukarannya. PS. Dan Tuhan membebaskan mereka dari kesesakan. MLT kesesakan juga. FIH-nya apa Filipus? Nah, kecemasan itu sumber penyakit, gelisah, gak tenang. Nah, ini menyebabkan orang gak bisa tidur. Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Yahweh, dan Ia menyelamatkan mereka kesusahan. Nah, cemas itu sumber penyakit. Catat. Cemas, was-was, khawatir, sedih, gelisah, jangan-jangan. Ini lengkap sudah paketnya dari si setan ini. Cemas itu menyiksa. Kecemasan itu membuat metabolisme tubuh kita nggak baik. Tekanan darah, peredaran darah kita terganggu semuanya. Cemas. Bebaskan diri saudara. Nah, 90 sekian persen orang itu cemas karena pengaruh masa lalu. Kemarin sore, pas mau ibadah sore kemarin, tiba-tiba ada orang telepon saya kenal dia. Umurnya 50 lebih sedikit. Ya, sukses dalam usaha. Belum menikah. Nah, tiba-tiba dia ngeluh. Aduh, Koden saya ini begini. Saya sampai hei, sebetulnya Koden loh ngalami kayak begitu itu. Karena kamu tuh sukses usaha. Nah, saudara, ternyata dia takut menikah. Sebab masa kecilnya pahit. Hampir tiap hari lihat papa mamanya bertengkar. Sampai dia gak percaya diri. Karena dia takut kalau menikah nanti dia ribut dengan istrinya. Sama seperti papa mamanya. Ingat, kemarin viral di sosial media. Siapa pembunuh Ica? Pendeta loh, hamba Tuhan, sekolah di Amerika. Nah, psikolog membongkar masa kecilnya. Tobing kecil ini kenyang disiksa bapaknya, dipukuli bapaknya. Sehingga dia punya kepribadian yang rentan dan suka marah, emosi gak terkendali. Aduh, lihat kalau sudah begini. Maka itu Roh Kudus berikan kita tema hari ini belajar. Manisnya masa depan. Kalau kita mau membuang pahitnya masa lalu. Sudahlah. Nah, firman ini luar biasa. Kecemasan kita harus dibuang. Dan hanya Papa di surga bisa membuat kita tidak cemas. Pengusaha yang saya ceritakan itu dia bilang, saya belum kontak lagi tadi pagi karena saya masih sibuk. So 3 malam dia gak bisa tidur. Aduh. Ini ada komen dari Tegal, benar. Khawatir, cemas, takut itu sangat menyiksa. Sehingga semua kena. Setelah Tuhan bebaskan saya pengalaman di rumah sakit. Karena cemas jadi penyakit setelah dilepaskan sembuh. Jadi cemas, amin. Ini kesaksian luar biasa. Oke, lanjut ayat 21.
sekarang ini. Mazmur 107. Wih, ini luar biasa. Berapa terjemahan Filipus? Maka itu ini obat. Ya. Jadi saya ini kalau dengar ada orang sakit lalu mau cari obat apa, saya bilang jangan. Bereskan hatimu. Obatnya ada di dalam tubuh kita. Self healing, kuasa untuk menyembuhkan tubuh kita sendiri. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, sampai ada lagu dalam bahasa Inggris, You send your word and heal my disease. Engkau sampaikan firman-Mu dan engkau melenyapkan penyakitku. Firman, saudara. Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta dilepaskannya mereka dari liang kubur. Disuruhkannya firman-Nya, serta disembuhkannya mereka itu, dan dilepaskannya mereka itu daripada kebinasaannya. Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya. Masih ingat kata ini yang dialami oleh perwira Kapernaum? Yesus Tuhan cukup katakan satu kata saja. Jadi perwira ini tidak minta Yesus tumpang tangan, doa, ngusir setan di budaknya yang sakit, tidak. Cukup katakan sepatah kata firman saja, maka aku sembuh. Betul, ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya dan meluputkan mereka dari liang kubur. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka yang sakit dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Evangelianya coba lihat ini, wih dahsyat sekali. Ia berfirman dan mereka sembuh, ditarik keluar dari pintu maut. Amin. Nah, inilah yang Papa kerjakan dalam hidup kita. Betul, Maureen, perlunya inner healing dan memory healing. Setuju. Kesembuhan masa lalu dan kesembuhan dari memori yang pahit. Hanya firman yang bisa membebaskan, enggak yang lain. Coba kita lihat 2 ayat lagi. Yeskiel 36 ayat 25 atau 26. Coba lihat. Yeskiel 36. Firman itu dahsyat. Nah, yang baru belajar hal ini hari ini, sampaikan kepada rekan-rekan kita yang hobinya cari obat apa jangan. Wah, ini side effect dari antibiotik, alergi, bahaya pencernaan, infeksi jamur, merusak warna gigi, sensitif terhadap cahaya, kebal terhadap kuman. Wah, itu mengerikan sekali. Ya. Jadi itu bahaya sekali dalam hidup kita. Oke ya, makasih. Nah, coba lihat. Oh, betul ya. 25 ya. 25-26. Betul, 25-26 ya. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Aku akan mencurahkan kepadamu. AYT memercikkan. BS ku perciki. Kemudian aku memercikkan air semuanya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, bukan air putih, yang akan mentahirkan kamu. Nah, kata tahir itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia menyucikan, membersihkan. Kalau pakai bahasa medis detox. Itu ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih itu firman yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Ya, dari semua radikal bebas, racun-racun pada tubuh, dan dari semua berhala-berhalamu. Berhala itu nggak cuma patung-patung loh, saudara. Hobi makan jeroan, catat. Itu berhala. Awas itu, yang Alkitab larang. Tadi pagi saya diskusi dengan salah satu anak saya. Susah ngajari untuk menghindari gorengan-gorengan. Ngotot, ya udah direbus saja. Saya bilang silakan. Orangnya ada di sini nggak? Ini sih nggak tahu. Iya, itu berhala. Kalau kita nggak bisa melepaskan diri, hobi makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan.
Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu, mendetoks kamu. Ini karena air jernih, itu karena firman. Wih, terima kasih Tuhan. PS, setelah itu kamu akan kuperciki dengan air jernih, supaya kamu bersih. Naik lagi BES-nya Filipus. Supaya kamu bersih dari segala berhalamu dan dari segala sesuatu yang telah mencemarkan kamu. Suara ini firman Tuhan. Evaya, aku akan memercikkan air jernih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih, tahir, detox, murni. Kamu akan dibersihkan dari kenajisanmu dan dari penyembahan berhalamu. Ayat 26. Ya, masih Yesniel. Ya, komen dari saudara kita di Kutai Barat, di pinggir Sungai Mahakam. Mahakam ya Esther kalian. Orang Dayak suka makan ikan yang direbus. Ya, saya tahu sejarahnya karena minyak goreng mahal di situ. Karena tahun 75-76 saya pernah hidup di daerah ini. Aduh, dapat minyak goreng itu mahal sekali. Sehat memang makan yang direbus itu. Ayat 26, Yesaya 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang nurut. Wih, luar biasa. Aku akan memberimu sebuah hati yang baru dan roh yang baru akan kutaruh dalam hatimu, dan aku akan membuang hati yang keras dari tubuhmu dan memberimu hati yang lembut. Maka kamu akan kuberikan hati yang baru. Naik lagi Filipus ya, karena gambar. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Nah, kalau ini semuanya, bayangkan betapa indahnya hidup ini. Yang baru gabung, ayo bersihkan pikiran, bersihkan hati dari semua kotoran radikal bebas yang ada di sekitar kita, yang tiap hari kita bernafas, kita hirup, kita sedot masuk ke tubuh kita. Firman ini luar biasa. Yang baru gabung lihat tuh, Yesaya 36 ayat 25 dan 26. Terima kasih Bapak untuk hal yang luar biasa itu. Maka itu kalau kita hidup dalam kebenaran ini, hidup ini pasti sehat. Nah, maka itu yang baru gabung, saya beritahu lagi tema kita hari ini belajar. Menikmati manisnya masa depan. Asal kita mau buang pahitnya masa lalu. Jangan kita menghadirkan masa lalu ke hari ini. Kalau kita menghadirkan masa lalu ke hari ini, maka besok jadi pahit hidup ini. Karena hari ini, kalau itu merusak pikiran kita, merusak memori kita, merusak metabolisme tubuh kita, besok bangun pagi kita langsung stres, hidup gak segar. Ngapain? Maka itu penting sekali untuk kita hidup seperti itu. Woi, dari Surabaya ada komen, manisnya masa depan bila melupakan pahitnya masa lalu. Betul, sebab firman-Nya menyembuhkan dan meluputkan dari kebinasaan. Firman-Nya membersihkan dari kenajisan. Yahweh memberi hati yang baru dan taat. Terima kasih Melati dari Surabaya. Nah, inilah fakta hidup. Ya, ada yang komen dari Nabi harus move on. Betul, ngapain putar-putar ke yang dulu lagi, sudah lewat. Nggak bisa kita paksakan. Dan percuma juga kalau itu sudah terjadi. Ayo kita lihat ke depan. Indah dan manis ke depan itu kalau hidup kita serius, mau memberikan kesempatan untuk Roh Kudus. Luar biasa. Saudara, anak-anak adalah sosok manusia yang kita harus ambil pelajaran. Ya, anak-anak. Kita harus melihat bagaimana anak-anak itu hidupnya luar biasa. Nah, sepanjang malam kemarin, jadi kalau di Nabiri sudah hampir jam 11 malam sampai lewat jam 24
Ya saya masih diskusi dengan beberapa saudara di Korak. Gara-gara apa? Nah, tanggal 19 Oktober, baru berapa hari yang lalu, hampir belum seminggu, saya mendarat di Banjarmasin dari Makassar. Dijemput oleh anak saya yang bawa cucu saya. Nah, jadi saya belum pernah ketemu cucu saya ini. Nah, begitu naik mobil bersama seorang hamba Tuhan namanya Pak Naftali. Begitu saya masuk mobilnya, saya lihat kaget. Cucu saya duduk di baris paling belakang. Ya, jadi ada mobil apa saya lupa itu ya. Bagian depan pengemudi, lalu saya di tengah, lalu belakang. Saya masuk kaget. Ternyata ada cucu saya ini. Nah, saya memang ada sesuatu yang oh, anak ini pasti ngalami sesuatu. Saya belum tahu. Ternyata betul. Cucu saya ini autis, saudara. Saya juga baru tahu. Wah, ada komen dari Kutai Barat. Amin. Firman Tuhan mendetoksifikasi pikiran dan jiwa untuk menjalani hidup ke depan. Menjalaninya dengan pikiran hati yang sudah dibersihkan dari masa lalu. Luar biasa firman ini. Puji Tuhan. Betul, Esther. Dahsyat firman ini. Hidup selalu baru di dalam Tuhan. Cermin Kristus harus nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, begitu saya masuk ke mobil itu, saya lihat cucu saya. Dia nggak reaksi. Nah, saya mulai kaget. Dia sibuk. Ya maklum, anak autis. Dia sibuk main HP-nya itu. Tapi nggak tahu bagaimana Roh Kudus gerakkan saya untuk terus ngajak dia ngomong. Pikiran masa lalu akan membentuk masa depan. Tapi rasa masa lalu, jangan dong, capek deh. Betul. Untuk apa menikmati masa depan dengan rasa masa lalu? Wah, ngaco ini. Makasih nak, ini anak saya komen. Nah, saudara maaf ya, maaf, saya ingin bersaksi. Biasanya kita, apalagi yang seumur saya, cucu saya ini umur 13-14 saya lupa. Nah maaf, apalagi yang seusia saya, apalagi saya seorang hamba Tuhan begini. Maklum, nggak akan nanggapin anak autis yang duduk di belakang dan dia sibuk main HP, namanya anak autis. Tapi nggak tahu kenapa Roh Kudus nyuruh saya ajak dia ngomong, ajak dia cerita. Terus saya ajak ngomong sambil saya noleh ke dia. Jadi saya nggak perhatikan papanya dan hamba Tuhan Pak Naftali ini. Saya ngajak dia cerita, saya ajak dia ngomong. Nah, dia mulai perhatian. Namanya Yedija. Terus saya bilang, Yedi, ayo deket. Dia mengesengkong. Ayo deket engkong di sini. Rara, senang sekali opa lihat Rara ada. Tapi kok Rara nggak sekolah? Ini hari Senin Rara. Kenapa? Oke Rara ya, dengerin ya. Ini cucu saya ini ikut gabung juga. Ya, SD kelas 1, kelas 2 ya. Rara, opa lupa. Saudara, dia nggak mau maju, tapi mulai bereaksi nanggapi saya. Oh ya udah. Nah, karena itu jam makan siang, maka saya diajak oleh papanya Yedi ini. Oh baru sembuh sakit ya Rara, puji Tuhan. Ya sembuh ya Rara. Nah, nurut mama ya. Kalau dilarang makan ini makan itu jangan makan Rara supaya sehat. Ya, nurut papa juga ya. Nah begitu turun untuk makan, saya kaget, papanya juga kaget. Tiba-tiba Yedija ini gandeng saya. Papanya ngelihat itu, oh kelas 2 ya Rara. Saya juga syok, bener saya digandeng, saya dituntun. Apalagi hujan. Kaget. Nah begitu masuk ke rumah makan, saudara, kalimat pertama dia ngomong ke papanya, Pak, engkong itu baik sekali ya. Saya kaget, papanya juga kaget. Saudara, dari tempat makan menuju ke tempat kami nginap. Dia di mobil bilang ke papanya, Pak, boleh nggak malam ini saya nginap dengan engkong? Wih,
Saya juga senang, boleh Yedi. Tapi nggak bisa. Besok kamu bangun pagi. Harus sekolah. Nanti engkong terganggu kalau kamu nginap. Nah papanya sudah mulai heran. Belum pernah anak ini dengan orang baru kenal berapa saat bisa merasa sedekat itu. Enggak cuma sampai di situ, saudara. Selama saya di Banjarmasin, anak ini minta papa mamanya untuk ikut mendengar saya khotbah. Nah dari beberapa orang yang kenal keluarga ini, mereka merasa heran. Karena belum pernah mereka lihat Yedi bisa setenang itu mendengar khotbah. Aneh. Ya maklum anak autis kan susah konsentrasi. Nah setelah hari Sabtu pagi saya meninggalkan Banjarmasin untuk balik ke Nabire. Dan kemarin pagi kami baru tiba di Nabire. Saudara, Sabtu siang Yedi minta video call dengan saya. Sabtu sore minta lagi. Nah papa mamanya heran. Belum pernah anak ini sedekat itu pada orang baru atau orang asing. Tadi pagi mau sekolah, dia video call lagi untuk pamit. Kong, jadi mau sekolah. Nah saya harap cerita ini membuat saudara tahu betapa hebatnya kuasa firman. Ya, kuasa firman. Betul, dari LPP Semarang. Firman Tuhan memang berfungsi mengupgrade otak kita agar tetap update akan kehendak Tuhan. Wih, keren sekali ini yang nulis dari LPP Semarang. Betul, Kristo. Tiba-tiba dia gandeng papa. Dan berkata kepada papanya, Pak, engkong ini baik. Wih, luar biasa. Maka itu kita harus hati-hati, saudara, menyatakan kasih kepada semua orang. Orang itu boleh. Oh, dari Sydney. Amin, betul. Ya nak. Karena firman bisa merubah hidup orang. Betul Noni, itu sampai papa kaget. Nah inilah fakta. Kalau firman bekerja di hidup kita, maka firman itu bukan cuma merubah kita, tapi merubah orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi sampai di sini saya berkata dulu, mulai hari ini siapa saja yang ingin hidup sehat, jangan konsumsi obat ini obat itu, tapi konsumsi firman Tuhan, makan setiap saat, nggak cuma setiap hari. Maka firman itu menyembuhkan. Jangan cari obat dulu. Hai Charles, apa kabar orang Texas? Ya benar, firman Tuhan obat paling mujarab untuk menyembuhkan hati dan jiwa. Betul. Kalau hati jiwa kita sehat, fisik kita sehat. Periksa. Yang langganan obat hari ini stop. Jangan fisik kita, organ-organ tubuh kita dipengaruhi ya oleh bahan-bahan kimia dari obat-obatan kimia. Jangan. Tadi pagi ada yang lapor, aduh sudah berapa hari ini saya itu pilek, agak panas gak sembuh. Saya bilang jangan konsumsi obat kimia. Saya bilang cari jahe yang sudah cukup tua, jangan yang muda. Bersihkan, geprek, ya, tuang dengan air panas tanpa gula. Ayo, itu akan menyembuhkan. Tambah serai, itu sehat sekali. Sesekali, ya, minum air kunyit, itu sehat. Nah, itu dia. Oh, siapa yang dari Biak? Maaf ini. Siapa dari Biak ini? Ya ini. Tahu Yan baru itu nggak pernah ngundang saya lagi ke sana. Nggak tahu kenapa itu orang Biak. Ya, betul. Charles Indah ya. Nah,
Maka itu saudara, kalau konsumsi obat itu kita ganti dengan hati yang gembira, ramu-ramuan. Betul, ini Pak Jeki, ya tahun yang lalu 2021 atau 2020, lupa saya. Ya, saya ajari Pak Jeki ini konsumsi air Sambiloto. Itu sehat sekali saudara, Sambiloto. Walaupun pahit, nggak apa-apa. Ya, serai plus jahe, hangat, menyegarkan, apalagi tambahan kunyit. Ya betul, akan sehat. Pakai ramu-ramuan yang ada. Aduh, kalau Sakraba itu bahaya, manisnya itu. Ya, awas ya. Yang hobinya Sakraba, karena manisnya itu, santannya juga kurang bagus. Oke. Jadi kalau kita mau hidup dengan firman, makan firman tiap hari, bersih. Hati ini bersih, pikiran bersih. Kalau hati bersih, pikiran bersih, otomatis peredaran darah kita normal. Oh, ada firman, ada kesaksian. Saya baru lolos dari maut, sakit parah. 2 minggu di IGD dan ICU. Wih, luar biasa. Firman Tuhan yang memulihkan. Sekarang masih masa pemulihan. Percayalah, saya belum kenal. Ini bapak atau ibu tim misi raya ini. Jadi saudara, firman itu segala-galanya. Maka itu Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah, ayat yang berikut Yohanes 15 ayat 3. Ini detox yang luar biasa. Hanya karena firman, bukan yang lain. Ya, Jeki nanti kamu yang nutup ya. Siap-siap. Oke. Betul ya Fani? Hebat sekali. Ayo kita kembali ke alam. Herbal, ramu-ramuan. Ya. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wih, ini keren. Kata bersih itu detox lagi sekali. Untuk kesehatan kita, racun-racun radikal bebas keluar semua. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oh, ini Bapak tim C ya dari Jimbaran. Puji Tuhan, mujizat terjadi ya Pak. Amin. Ya, amin. Hari ini akan menyembuhkan retak tulang pergelanganku tanpa operasi. Amin, terjadi Esther karena firman. Ada yang mau coba, mau coba resepnya. Minum lemon setiap pagi, betul. Ya, jahe, kunyit, daun serai, daun salam, itu obat yang luar biasa. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu ini memang suci oleh karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. Kalian sudah bersih karena ajaran kuberikan kepadamu. Nah, TSI, kalian masing-masing sudah dibersihkan dan siap berbuah karena ajaran yang akan kuberikan kepadamu. Jadi firman saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita serius. Firman itu segala-galanya atas kehidupan kita. Terpujilah Tuhan untuk itu. Nah, ini kesaksian ini. Ya, kalau boleh Filipus dapat nggak yang di korak tadi? Nah, salah satu anak kami di Nabire namanya Saul Tony. Dia orang Maluku. Istrinya Ayu, orang Jawa, guru kami di sini. Nah, saudara, ya Esther baru nyadar bersih artinya detox segala-galanya. Bukan cuma rohani, tapi juga jasmani. Amin. Fisik kita. Nah, anak kami Saul Tony ini hebat. Satu-satunya orang di Nabire. Ya, dia muridnya Adirai untuk pola hidup sehat. Dia muridnya Dokter Henry yang spesialis olahraga itu, dan saya nggak tahu dia belajar di mana lagi. Nah, sudah lama dia itu ingin meriksa saya karena dia melihat aktivitas saya begitu padat, ganti-ganti tempat, ganti jam, perjalanan di pesawat semuanya. Aduh, udahlah. Nah, dia bilang, "Pap, sekali-kalilah kami ingin ngetes, ingin periksa kesehatan Papa." Saya tuh nggak ngerti diperiksa dengan cara bagaimana. Jadi bukan ke lab, bukan periksa darah, periksa apa. Ada teori dalam apa istilahnya trainer, para
pelatih ya untuk kebugaran itu. Akhirnya tadi pagi baru berhasil. Kaget, saya juga kaget, dia juga kaget. Nah, dari semua pemeriksaan, satu aja kelebihan saya ya yang harus dikurangi banyak ya, yaitu lemak di dalam tubuh memang. Nah, itu perlu. Tapi yang lain, nah contoh dia berkata, manusia itu dihitung dengan 2 jenis umur. Satu umur kronologis. Nah contohnya nanti bulan Maret berapa bulan lagi saya umur 67. Nah begitu. Nah ini Lambas sudah kirim yang di Facebook. Nah tapi ternyata setelah dites umur biologi saya, terpujilah Tuhan. Lagi saya sih nggak tahu ngetesnya pakai apa. Umur biologi saya 43 tahun. Wah, puji Tuhan. Nah, lemak dalam tubuh saya, body fat, itu juga rendah. Berapa lagi? 21 atau berapa? Nah, lalu di situ ditanya oleh trainer ini. Padahal dalam hitungan kesehatan, orang ditentukan ya itu dengan pola istirahatnya. Nah, Saul ini tahu bagaimana istirahat saya karena terganggu. Tadi malam jam 2 ya waktu Indonesia Timur saya baru bisa masuk kamar karena banyak yang dikerjakan. Nah, tadi pagi-pagi semua bangun. Inilah ternyata betul hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu luar biasa. Ya, maka itu kalau hidup ini kita pakai seperti itu, wah menyenangkan sekali. Ada Filipos bisa ditayangkan? Jadi ini body fat, ini saya kaget. Oh ya. Body fat ini. Oh dari depan. Olahraga dan belum tentu masuk di body fat 21. Lah olahraga ngangkatin koper jalan kaki tiap hari itu lebih keren itu. Body fat juga dipengaruhi oleh jam tidur, pola makan sama olahraga. Iya, tapi jarang semua jam tidur juga. Iya, juga tadi malam jam 2. Itu bisa bagus. Makanya Rahasianya apa, Pak? hati yang gembira. Hati yang ini. Iya, tapi nggak mau khawatir, nggak mau resah, nggak mau gelisah, tidak ada takut, nggak ada semuanya itu. Pola makan bagaimana, Pak? Ya, pola makan sedapat mungkin jaga, tapi ngurangi banyak gorengan, ngurangin banyak lemak. Jadi pola makan. Iya, pola makan itu. Wow, jeroan papi hampir enggak lah sama sekali. Ya. Ini umur 66 tahun, teman-teman. Tapi body fat masih 21. Oke? Terus olahraga, Pak? Itu cuma jalan sama ngangkat koper. Jalan sama. Ngangkat koper ya. Kan body fatnya 21, masa air 57, normal. Masa otot 47, fisik 5, normal. Usia sel, teman-teman tahu umur papi 66 tahun, Lebih, hampir 67 kalau dipikir. Iya. tapi usia sel 43. Puji Tuhan, Tuhan baik. Maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan mau khawatir, resah, gelisah, kecewa, sedih, marah, nggak ada gunanya. Itulah kebenaran yang luar biasa dalam hidup kita. Oke ya. Jadi mulai hari ini, wah firman itu luar biasa. Ya, kalau kita mau taat dan melakukan firman, hidup ini pasti dahsyat, saudara. Ya, ayat terakhir kita akan lihat firman ini supaya kita makin berkenan. Dan kalau fisik kita sehat, roh kita sehat, jiwa kita sehat. Waduh, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semua. Memang beban pikiran itu jahat sekali. Woi, anak saya dari Medan. Ya Petrus, maaf ini, Papa belum sempat nanggapi ya rekaman voice note-nya Sam. Nanti Papa lihat. Kita lihat ayat yang berikut. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Sampai 8. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Ada firman yang luar biasa. Anak-anakku yang warga binaan, belajarnya untuk kalian betul-betul memaksa diri
membuang kepahitan masa lalu. Ya mungkin buat kalian anak-anak warga binaan, mungkin kalian berkata, ya enak aja papi di luar kok, bebas bisa ngomong itu. Ya mungkin bagian itu, papi nggak bisa bantah kalian. Tapi jangan biarkan kalau fisik kalian, maaf ya papi berkata, kalau fisik kalian dikurung di dalam penjara, tapi roh dan jiwa kalian tidak boleh ikut dipenjarakan juga. Katakan amin warga binaan semua. Fisik kalian boleh dipenjarakan, tapi roh dan jiwa kalian harus bebas merdeka. Karena firman Tuhan yang luar biasa. Buang semua kepahitan masa lalu. Oh nggak apa-apa Filipus, ya ngertilah. Nah siapa yang ngikuti berita persidangan Verdi Sambo. Nah terakhir akhirnya sekarang mengerucut. Ya orang mulai melihat si Eliezer-nya. Wah luar biasa ini Eliezer ini. Hebat juga pengacaranya. Masih ingat ya? Itu saudara kalian Roni Talapesi. Aneh. Dalam persidangan dan sudah dijadikan terdakwa. Yang simpati begitu banyak. Ini betul-betul sebuah persidangan yang unik. Ya lagi sekali. Eliezer sudah jadi terdakwa. Belum divonis. Tapi nama terdakwa kan sudah tidak enak. Tapi aneh. Selama persidangan. Ternyata di antara semua sekian banyak. Ya saya nggak tahu jumlahnya berapa. Yang disidangkan itu. Ternyata yang menarik simpati banyak rakyat netizen itu justru Barada Eliezer ini. Sangat mengagumkan. Kiriman karangan bunga ya di pengadilan, di penjara, bunga-bunga tangan. Wih, aneh sekali. Padahal sudah terdakwa. Saudara lihat. Tuhan campur tangan luar biasa, nggak tahu nanti bagaimana. Nah, maka itu anak-anak saya warga binaan, bebaskan pikiran dan roh kalian dari tekanan-tekanan. Jangan mau ikut dipenjarakan. Buang pahitnya masa lalu. Nikmati manisnya masa depan. Oke, Filipi 4 ayat 4 mulai sampai 8. Ini yang terakhir ya, ayat terakhir. Lihat. Bisa Filipus? Filipi 4 ya ayat 4 sampai 8. Filipi 4 mulai 4 sampai 8. Nah, kita baca satu persatu dengan singkat. Filipi 4. Betul, firman Tuhan yang dilakukan, firman-Nya terbukti ajaib. Amin. Betul ya, Petrus 3 tanggung jawab. 1 Tesalonika 5, 2, 3. Roh, jiwa, tubuh terpelihara. Oke, lihat ini Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Perintah. Ini perintah. Bersukacita itu perintah. Ya, narak papa harap kamu masih ada yang di IG. Ini perintah. Bersukacitalah. Enggak cuma sekali, tapi senantiasa. Terus menerus. Dalam Tuhan. Bukan dalam duit yang banyak, dalam kemewahan materi, dalam kenikmatan makan enak. Tidak. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih Tuhan. Ayo kita bersukacita. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan disimpan-simpan. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah saudara, saya hidupi betul. Filipi 4 ayat 4 sampai 8 ini saya hidupi sampai hari ini. Saya tuh gak mau ada khawatir, takut, gelisah, was-was, jengkel. Apalagi marah, dendam. Oh, tidak ada sama sekali. Bersih, enak. Karena perintah. Bersukacitalah terus menerus
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saya gembira terus. Janganlah ayat 6 ya ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang saya lakukan. Terima kasih sama-sama Bu Lestari, Pak Pendeta, saya aturkan banyak terima kasih. Firman-Nya sangat memberkati. Yang percaya pasti doanya terjawab. Nyata, puji Tuhan. Firman harus kita genapi terus. Nah, ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Akal kita sampai di sini, tapi damai sejahtera di atas semuanya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saya uraikan singkat. Kekhawatiran yang memelihara hati dan pikiran, hidup kacau. Ketakutan yang menguasai hati dan pikiran, hidup sakit-sakitan. Marah yang menguasai hati dan pikiran, orang itu jadi pendendam. Maka itu siapa yang saudara izinkan memelihara hati dan pikiran kita, terpujilah Tuhan kalau damai sejahtera dari Raja Damai itu masuk memelihara hati dan pikiran kita. Hidup itu pasti sehat. Nah, ini ayat 8 resepnya. Wah, haleluya. Jadi akhirnya saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi jangan masukkan was-was, khawatir, cemas. Aduh, buang itu sampah-sampah. Berapa kali saya mengajar, jangan jadi tong sampahnya setan. Jangan jadi membernya si kunyuk. Kalau jadi member si kunyuk, tiap kali ada produk baru, kita dikirim itu produknya. Ngawur aja. Itu merusak semuanya. Oke, jangan ada. Maka firman, hebat. Ini Pak Gembala dari Medan komen. Setiap pada waktu kosong, saya selalu buka khotbah Bapak Daniel. Semua firman yang Tuhan sampaikan, semuanya bicara keseimbangan luar biasa. Semua pelajaran kehidupan terus terupgrade dalam hidup kami semuanya. Amin. Apa yang terjadi kalau hidup kita bebas dari semua kotoran-kotoran dunia, khawatir, takut, was-was, marah, jengkel, tersinggung. Duh, rugi besar. Nah, terus ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Haleluya. Betul. Ayo, jangan kita punya koleksi sampah. Amin. Ceki lanjut.